tak suruh cari daun sirih. Tak suruh cari daun sirih dan puasa selama 40 hari. Nah setelah itu si Ibro oke nih. Nah saya nasihatin lagi dia, sebelum ente melakukan wiridan atau tirakat 40 hari ini, izin dulu ke anak ke istri. Jangan sampai meninggalkan anak dan istrinya itu secara tiba-tiba. Yang jujur, yang jujur. Oke siap. Akhirnya Ibro itu izin, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, Kang. Saya sekarang bersama Kang Diki Batamerah. Kang Diki, saya mau bertanya, perjalanan spiritual apa yang telah Kang Diki temuin selama perjalanannya Mas Kang Diki ini? Oke, terima kasih, Kang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Kisah Musafir yang sudah mempersediakan dirinya, waktunya untuk berdatang ke rumah saya. Jadi gini, Kang, pada tahun 2015-2016 itu teman saya, dia itu bekerja di salah satu kantor lah yang cukup besar, dan dia juga posisinya jabatan dia itu sebagai supervisor. Nah, singkat cerita, pada zaman dulu itu 2015-2016 itu ya saya samarkan namanya saya samarkan Ibro. Nah si Ibro ini dia hobi mencari berkoleksi barang-barang antik. Awalnya saya nggak tahu ya, Kang Rais tahu sendirilah rumah saya gitu kan, 24 jam ramai orang, bahkan sekarang pun masih lagi ada tamu kan. Nah jadi awal pertama dia datang, saya nggak tahu kalau dia datang itu lagi ada masalah. Dia datang jam 3 pagi, terus keesokan harinya jam 2, keesokan harinya jam 3 lagi. Saya diam, ya ngobrol biasa, ngopi biasa gitu kan. Nah lama kelamaan kurang lebih 1 minggu dia selalu datang pagi hari. Baru di situ si Ibro itu nanya, Ki, ya ada apa? Ini saya lagi ada suatu masalah nih gitu kan. Saya udah dapat SP1. Yang bener ente, kata saya kan gitu. SP dari mana? Dari kantor apa dari apa, kata saya kan. Ya ini saya dapat SP dari kantor. Lah kasus apa nih gitu kan. Langsung saya menanyakan kasus apa gitu. Nah ternyata usut punya usut, si Ibro itu memakai uang kantor dengan total 2 miliar untuk membayarkan kayak samurai putus paku, samurai 3 tombol, 5 tombol, 7 tombol. Wah banyak pokoknya barang-barangnya kan di rumah. Nah setelah itu saya kasih opsi pilihan-pilihan, ente mau apa gitu kan. Ya saya maunya utang saya lunas, Kang. Apa Ki, utang saya lunas. Akhirnya saya kasih tawaran, ente mau tuyul kah? Kalau mau tuyul nanti saya antar nih. Enggak lah sih. So, kalau tuyul, kuntilanak, pesugihan gitu saya nggak mau. Saya nggak mau keluarga saya, anak saya, istri saya gitu kan. Jadi tumbal nggak mau. Ya wis, nanti gampang, nanti besok sini lagi. Wih serius ente, saya lagi udah bener-bener di ujung tanduk nih gitu kan. Nah akhirnya keesokan harinya Ibro datang lagi seperti biasanya ngobrol. Akhirnya kan saya itu ngasih doa, dia itu tak suruh cari daun sirih, dan puasa selama 40 hari. Nah setelah itu si Ibro oke nih. Nah saya nasihatin lagi dia, sebelum ente melakukan wiridan atau tirakat 40 hari ini, izin dulu ke anak ke istri. Jangan sampai meninggalkan anak dan istrinya itu secara tiba-tiba. Yang jujur, yang jujur. Oke siap. Akhirnya Ibro itu izin, Kang, keesokan harinya itu izin sama istrinya, mah saya mau tirakat, mau ritual. Nah setelah itu ke rumah saya lagi dan kita cari barang-barang. Awalnya daun sirih, cari daun sirih sebanyak mungkin. Dapatlah salah satu tempat yang memang bener-bener jauh dari pemukiman, jauh dari perkampungan orang. Karena kenapa, Kang? Karena kalau kita ritual di rumah, takutnya kita kuat, anak gak kuat.
kita kuat, anak kuat, istri nggak kuat. Karena orang lagi ritual, lagi tirakat itu, godaan dari bangsa-bangsa jin itu pasti ada. Nah, akhirnya singkat cerita, di malam pertama itu tidak terjadi apa-apa. Setelah malam pertama, malam ketiga. Nah, dimulai malam ketiga itu ada godaan-godaan, gangguan-gangguan menurut Ibro, karena Ibro yang tirakat. Nah, akhirnya saya kan 7 hari kemudian saya datangi si Ibro itu, nanya, gimana? Ada kejadian apa? Oh iya Ki, lagi malam ketiga itu saya didatangin kakek-kakek. Jadi sosok kakek-kakek. Nah terus gimana kakek-kakek itu? Kakek-kakek itu menawarkan pesugihan. Nah siapa namanya? Ya saya kayak wartawan kan, kayak wartawan banyak nanya kan. Karena apa? Karena si Ibro itu kan dalam pengawasan saya gitu. Kalau saya nggak banyak tanya, saya nggak banyak kepo, khawatir terjadi sesuatu, tetap saya yang tanggung jawab kan. Akhirnya di malam ketiga itu ada kakek-kakek yang bernama Akisari dari daerah Kondang Sari, Beber. Gimana kayak gitu? Ya kayak gitu Ki, menawarkan, bahkan memberi keris segini Kang, kerisnya itu. Nah apabila si Ibro menerima keris ini, udah nggak usah puasa lagi, kata si aki-aki itu. Kamu bawa keris ini aja. Kayak siapa yang dulu pernah viral itu, Ponari siapa? Ponari apa Ponori? Ponori. Yang pakai batu ya, itu. Dia dapat batu dia. Nah iya, yang pakai batu geledek gitu kan. Ya, nah ya. Itu Kang, kalau si Ibro mau, dia itu bisa jadi mbah. Nah alhamdulillah si Ibro itu enggak, tetap fokus di ritual daun sirih itu. Nah di malam ke-7 ada kejadian apa? Enggak, nggak ada apa-apa semalam. Oke, akhirnya saya pulang kan. Dia itu melakukan puasa 40 hari. Nah, ya sholat tetap sholat gitu kan, karena wiridannya pun, zikirannya pun dari Quran surat Al-Maidah itu. Nah setelah itu di malam ke-14 saya tengok lagi Kang, saya tanya lagi, ada apa lagi nih gitu kan. Ada Ki, semalam saya didatangin sama sosok perempuan cantik, tapi bak segini kan, dari kepala sampai pusar itu manusia. Nah dari pusar ke bawah itu ular. Terus dia menawarkan apa? Dia itu menawarkan berhubungan badan Kang. Dari mana katanya? Dia ngakunya dari Gunung Cermai dengan nama Nyai Munira, siluman ular. Nah itu menurut si Ibro. Terus kamu gimana Bro? Alhamdulillah Ki, saya masih fokus, masih tetap melakukan ritual itu. Nah di malam ke-21 tidak ada godaan. Nah di malam 39 Kang, di malam terakhir itu dia drop. Wah udah badan udah kurus, udah pucat gitu kan. Akhirnya kan saya dan beberapa praktisi Cirebon yang cukup terkenal juga yang ngangkat dia gitu kan, bawa dia ke pohon terdekat. Alhamdulillah ada, masuk pohon terdekat. Saya tetap melihat itu daun sirih. Jadi si daun itu berubah sudah menjadi uang. Tapi ada satu daun yang dimana di atasnya udah berubah, misalkan 50.000, di sini belum, masih daun. Nah itu iya Kang, itu perjalanan saya pertama tentang daun sirih. Nah yang keduanya itu dimana teman saya sendiri, teman sekolah dulu SMA, dia mendapatkan warisan pesugihan Kang. Warisan pesugihan itu menurut orang-orang yang sekarang viral di YouTube, di apa kan, kandang bubra itu, nah bilangnya pesugihan putih. Bagi saya pribadi tidak ada pesugihan putih, semua pesugihan hitam. Nah si Ferdi ini itu kawan saya, kawan SMA saya. Jadi dimana pas saya itu membawakan satu kisah tentang daun sirih, kan saya sempat cukup terkenal juga tuh, nomor saya kemana-mana orang tahu Kang, tersebar. Nah dia itu PA saya, gitu, siapa nih nomor baru nih gitu. Udah kan saya abaikan, nomor baru saya abaikan dulu awalnya. Akhirnya dia titir nih, nah, dia terus lanjut. Entah sombong nih sama teman sendiri, nggak ingat bla 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 gitu kan. Akhirnya saya balas, siapa ini ya? Ini Ferdi Ki, teman SMA ente. Nah, kebetulan dia itu orang Brebes aslinya. Nah, saya tanya, ada apa? Ada apa? Di, ini saya lagi ada masalah nih. Masalah apa? Udah lah ente main di sini lah. Ya wis, oke. Kirim nih ongkosnya.
Wes gampang sih kata si Ferdi jangan. Akhirnya saya kirim nomor rekening saya, dia kirim ongkos. Nah, saya main ke sana Kang, main ke Brebes itu. Awalnya ya rumahnya gede lah, mobilnya wes mobil mewah lah, pokoknya sekelas mobil mewah. Saya begitu datang di pintu gerbang itu udah merasakan sesuatu yang di luar nalar. Badan saya udah merinding, di rumah kok mewah, kok kelihatan sintru gitu Kang. Nah setelah itu saya masuk itu nggak, ya ngobrol biasa. Setelah ngobrol itu si Ferdi cerita gini Ki, saya ini pernah dimimpikan sosok perempuan cantik berpakai pakaian kebaya kuno. Nah setelah itu saya cerita ke ibu saya. Nah kata ibu saya, itu biasa yang dilakukan oleh bapak kamu. Maksudnya gimana mah, kata si Ferdi, coba kamu tanyakan kepada guru bapak kamu. Di mana mah? Tempatnya di Wonogiri, Jawa Tengah, perbatasan Jawa Timur. Akhirnya si Ferdi ini Kang larilah ke Wonogiri, ketemu Mbak Usep namanya, saya samarkan namanya Usep. Nah, si Ferdi ini ketemu Mbak Usep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah, ya siapa nih, kan namanya orang baru. Siapa nih? Kata Mbah Usepnya itu kan. Setelah itu bincang. Gini Mbah Usep, kata Ferdi, saya ini dimimpikan seperti ini. Nah, si Mbah Usepnya bilang bahwasanya bahwa si perempuan itu karuhun bapaknya, karuhun ente kan gitu kan. Terus gimana Mbah? Udah malam Jumat depan kamu kesini lagi sambil membawa sesajen. Yang namanya si Ferdi kan ya seusia saya Kang, jadi nggak paham kan. Akhirnya Mbak Usep, saya nggak ngerti Mbak Usep yang masalah buat sarana dan prasarana, kalau ditotalkan kira-kira berapa ratus. Oke kata Mbak Usep, kamu transfer aja 700 sampai 1 juta buat sarana dan prasarana. Oke Mbah. Akhirnya pulang tuh si Ferdi, pulangnya Ferdi ke rumah, langsung terkirim kan rekening ke Mbak Usep. Mbak Usep lah yang membelikan sarana dan prasarana. Setelah si Ferdi, ini riwayat Ferdi ya, bukan cerita saya dulu, ini riwayat Ferdi. Setelah si Ferdi membayar itu, keesokan minggu depannya dia datang lagi ke Mbak Usep. Bah, gimana? Oh iya, di sini, kata si Mbak Usep itu. Oke, setelah itu kan ya ada salah satu makam lah di Wonogiri itu, karena bubrah saya udah kesana. Nah setelah datang di Mbak Usep, dikasihlah doa ajian, bukan doa, dikasihlah ajian. Nah dikasih ajian itu gini, di kamu nanti malam Sabtu kesini lagi dengan cara rumah kamu itu dikasih tirai warna merah di atapnya sebelum berangkat ke Mbak Usep, kata si mbahnya itu. Ada si Ferdi, oke Mbah, pulanglah dia, nggak nginep tuh, pulanglah dia. Nah pulang dia ke situ lagi, Sabtunya itu dengan memberi plafon atas rumah itu pakai kain merah. Udah ke situ datang, Mbah, saya sudah melakukan apa yang Mbah sarankan. Oke. Nanti malam Jumat depan kamu baca ajian dari Mbah dan keliling rumah selama 7 kali. Akhirnya nurut dong si Ferdi. Yang bilang kan, karena bilang si Mbak Usep itu jin karuhun, itu kan dia ke propaganda atau mungkin ke doktrin lah, ketipu lah Kang, saya nggak ngerti. Nah setelah itu dia melakukan ajian keliling rumah 7 rumah gitu. Keesokan harinya langsung berangkat lagi ke Mbak Usep. Mbah, saya udah melakukan keliling 7 rumah. Terus apalagi Mbah? Nah si Mbak Usep nanya, kamu mimpi-mimpi si nenek apa si perempuan itu enggak Mbah? Oh ya udah, kalau enggak mimpi-mimpi seperti itu, nanti bulan depan kamu beli kambing dan bagikan dagingnya ke masyarakat sekitar. Oke Mbah, siap. Nah, akhirnya si Ferdi pulang lagi pulang lagi ke rumah dan melakukan penyembelihan kambing, bagi-bagi ke rumah sekitar, bagi-bagi ke tetangga sekitar. Setelah itu, setelah bagikan daging kambing, dia berangkat lagi, ketemu lagi ke rumah Mbak Usep. Udah Mbah, ya udah gini sekarang kamu itu harus melakukan renovasi rumah. Nah, entah 1 bulan sekali, entah 6 bulan sekali, entah 1 tahun sekali, pokoknya kamu harus melakukan renovasi rumah. Bertanya dong si Ferdi, renovasi rumah saya kan nggak rusak nih. Ya udah kamu lakukan itu aja ya, entah itu kamu ngecat bagian kamar warna hijau, sebelah sininya warna biru,
Nah pokoknya ada yang direnov lah. Setelah itu kan dia pulang nih, si Ferdi pulang, dia nggak melakukan apa yang si Mbak Usep sarankan. Akhirnya anaknya itu ada yang epilepsi, ayan. Tapi yang bikin anehnya Kang, anaknya itu ayan kalau maghrib saja, setelah maghrib tidak. Nah, jadi kan saya di situ udah mendengarkan penjelasan si Ferdi tentang Mbak Usep itu. Wow, berarti begini nih. Ya. Akhirnya ya udah gimana Ki, enaknya ya wis kita berangkat ke Wonogiri. Akhirnya saya sama si Ferdi ini bertemu sama Mbak Usep berangkat ke Wonogiri. Di mana ente makamnya, di mana? Saya bilang gitu kan. Ternyata Kang, di itu makam, pengen masuk ke pemakaman umum itu ada pohon gede. Di situ ada seperti rumah. Sini banyak dupa-dupa ya. Nah, pengen masuk ke pemakaman umumnya ada 2 gapura. Yang di sini ayam jago, di sini ayam jago logonya. Wah, ini mah kandang bubrah kata saya. Maksudnya Ki, kandang bubrah gimana? Kandang bubrah itu, kandang itu rumah, bubrah itu renovasi. Jadi ente itu harus melakukan renovasi sebulan sekali. Makanya kalau nggak ente lakukan, dampaknya itu ke anak, Kang. Nah setelah itu, wah terus gimana Ki? Ya udah kita harus pemotongan perjanjian dong. Pemutusan perjanjian antara ente dan Jin ini. Mbak Usep diem itu. Mbak Usep diem. Nah setelah itu pulang lagi saya sama si Ferdi ke rumah. Nah di situ baru saya pun sempat kalah, sempat menyerah Kang. Nah saya sempat menyerah, akhirnya saya telepon guru, telepon guru saya. Kata saya ini ngedapetin ya pesugihan yang aneh kata saya gitu. Aneh gimana Ki? Nah pesugihan ini seperti ini, harus merenovasi rumah dan korbannya dan tumbalnya ini anak sendiri. Bahkan orang yang melihat si Ferdi telanjang itu kan gila dan sampai mati, jadi meninggal. Jadi misalkan nih saya nih Ferdi, Akang Usep gitu kan, saya keliling rumah saya sendiri dengan telanjang bulat dan membaca doa. Nah ketahuan sama Akang gitu kan, woi Kang, Akang nyapa ke saya. Keesokan harinya Akang nih sakit dan meninggal. Nah tumbalnya seperti itu. Akhirnya kan saya masih teleponin, terus gimana Kang kata saya, ini mohon bantuannya kata saya kan ke guru saya itu. Ya udah kamu begini saran yang dikasih oleh guru saya, akhirnya saya lakukan karena via telepon kan. Udah saya lakukan, saya hampir 7 hari lah di Brebes itu menetralisir rumahnya si Ferdi ini. Sudah, memang sosoknya karena yang namanya jin sejatinya, jin itu bisa berubah-ubah tergantung sugesti kitanya kan. Kalau aslinya kandang bubrah itu memang jin, dan jinnya tinggi, besar, hitam itu kan udah umum. Nah ini wujudnya yang saya temui itu kakek lah, berpakai pakaian Jawa. Nah setelah selesai semua, alhamdulillah Kang, si Ferdi ini selamat dari perjanjian pesugihan kandang bubrah. Nah sekarang saya mau bertanya sama Kang Diki, hal-hal apa atau pengalaman apa yang pernah ditemuin atau berkesan selama perjalanan spiritual atau musafir ini yang pernah Kang Diki rasakan? Terus apa yang pernah ditemui di tempat-tempat yang menurut Kang Diki itu mempunyai apa istilahnya daya tarik tersendiri gitu kan? Ya kalau bagi saya sendiri menjadi musafir itu baru kemarin Kang, saya terakhir itu kan melakukan tapa bisu gitu kan. Nah di perjalanan tapa bisu itu ya sangat ya pokoknya tidak bisa saya lupakan seumur hidup. Karena apa? Saya orang sehat kok malah suruh cacat kan, suruh bisu, suruh diem, belanja ke minimarket harus bawa pulpen, bawa tulisan, bawa buku kan pakai nulis. Nah kalau untuk sosok-sosok gaib sendiri kan kemungkinan orang-orang gaib udah bosan ngeliat saya kan. Nah alhamdulillah saya melakukan tirakat tapa bisu itu tidak menemukan bangsa-bangsa gaib yang aneh-aneh, melainkan saya itu lebih sadar diri bahwasanya manusia itu makhluk yang dhaif. Manusia itu lemah, tiada daya, tiada upaya kalau tidak ada bantuan dari Sang Maha Kuasa. Gitu Kang. Oh,
Jadi seperti itu ya Kang Diki. Terus pernah nggak menemui sosok apa gitu yang sekiranya di luar nalar gitu? Kalau kemarin mah nggak ada. Ada. Nggak ada perjalanan tas saya tanpa bisu, itu tidak ada. Dan bagi saya sosoknya aneh semua. Kalau bagi saya aneh semua, karena tidak berwujud muka yang indah gitu kan, namanya hantu. Ada yang mata 8, ada yang mata 5, ada yang nggak ada matanya kan gitu. Oh jadi seperti itu ya Kang Diki ya. Terus pesan-pesannya buat masyarakat, buat siapapun selama pengalaman Kang Diki bisa disampaikan tuh apa gitu? Ya, buat pesan-pesan moralnya mah, ya kita harus menegakkan imannya. Iman kita harus lebih ditebalkan lagi. Karena apa? Karena bangsa jin itu lembut. Mereka itu masuk melalui pori-pori kita. Jadi kita harus lebih banyak-banyak mempertebal iman, keislaman. Kalau untuk di luar Islam ya mempertebal keyakinan masing-masing. Intinya iman, kepercayaan, Kang. Itu saja. Ya udah ya, terima kasih banyak atas kehadirannya Kang Diki dan atas berbaginya pengalaman Kang Diki di dalam perjalanan spiritualnya. Oke teman-teman, terima kasih untuk semuanya. Ambil sisi baiknya dan tinggal sisi negatifnya dalam channel Kisah Musafir ini.